Furqan, Ustaz. Ustadz siapa? Furqan. Ustadz Mukhlison. Furqan, Furqan. Ustadz Furqon. Ya. Maksud antum tafakur mengingat Allah. Ya, dia tafakur mengat Allah mengat dosa itu kayak saya masih sulit juga. Ada tis-tisnya, tahapan-tahapannya itu. Oke, saya kasih tahu tahapannya. Tahapan yang pertama, jadi itu diambil dari ayat Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini ditulis Ustaz ya. Ya, Ustaz. Tahapan tafakur yang pertama takzim. Jadi kalau antum mau tafakur, jangan asal sambil berdiri, sambil jalan. Itu belum makom kita. Bisa tafakur sambil sibuk itu belum makomnya. Makom kita atau saya lah, itu masih makomnya ghafilin. Jadi kalau mau tafakur harus takzim. Cari waktu, cari tempat. Siapkan anggota badan. Waktu, pada maghrib, jam 2 malam, qobla subuh. Tempat, gelas sajadah, matikan lampu. Anggota badan, mandi, wudhu, parfuman. Takzim. Yang kedua, yakin. Hadirkan Allah itu. Di situ kita menghadirkan Allah itu bisa pakai apa? Bisa pakai surat, bisa pakai ayat, bisa pakai mengingat dosa di hari itu kita tulis. Terserah yang paling membuat antum hadir yang mana. Contoh ada satu ayat. Wal tangdur nafsun makot damat ligot. Itu sangat mengena. Ulangi 10 kali, 20, 50, 100. Surat Al-Mulk, ulangi Al-Mulk. Atau tanpa Quran, antum dengan mengatakan astagfirullah. Atau dengan mengingat kematian. Atau dengan mengingat musibah. Atau dengan menghitung dosa hari kemarin. Itu namanya yakin. Menghadirkan Allah. Ya. Istihdak. Memohon agar Allah mengabulkan tobatnya. Memohon agar berdoa namanya. Kemudian yang keempat adalah hudanul mutakin. Harus ada usaha takwa. Maksudnya di sini adalah membersihkan diri. Jadi sebelum kita duduk itu kita wudhu dulu, kita bersihkan tempatnya. Jadi harus ada usaha lahir dan usaha batin. Kayak gitu Ustadz Furqon. Jadi tahapannya seperti itu Ustadz. Saya kira jelas ya secara teori ya, cara ya. Jelas nggak Ustadz Furqon? Jelas, Ustaz. Ya. Dicoba ya malam ini ya. Oh, ya, Ustaz, siap, insya Allah. Ya, jadi antum tidur setelah ini jangan malam-malam. Bangun jam 1, wudhu, mandi, parfuman, sing wangi, terus siapkan satu ayat atau satu halaman Quran, ayat yang antum suka, hadis yang menyentuh, atau ingat dosa antum, atau ingat mati, atau apa, terus taubat, minta doa, sebutkan keinginan antum, sebutkan yang antum hindari, yang pengen, ya Allah, jangankan jadikan saya cacat, jangankan jadikan istri saya lumpuh, jadikan anak saya soleh, itu doa dihadirkan, di situ antum akan menghadirkan Allah di situ, meminta doa sama Allah, akan hadir rasa di situ. Minta uang, minta hajat, minta apa, semuanya itu. Wudhu dulu, tempatnya dibersihkan, disemprot biar wangi, kayak gitu Ustaz Furqon. Ya, ya, Ustaz. Ya, HP-nya dijauhkan, jangan pakai HP. Ya. Nah, itu bagus ya, pertanyaan Ustaz Furqon bagus banget. Ya. Selanjutnya pertanyaan Ustadzah Fatihah Akikoh. Ustadzah Fatihah Akikoh ya. Pertanyaan dari Ustadzah Fatihah Akikoh. Baik. Pertanyaannya adalah ya, bagaimana jika kita yang mau bertanya silakan ditulis ya nanti ya. Atau mikrofon boleh. Bagaimana jika kita di lingkungan yang ghibah, tapi kita tidak ikut-ikutan dan kita juga mengingkari dalam hati, namun tidak mampu mendakwai. Bagus. Kalau kita di tempat ghibah, kita tidak mengingkari dan hati nggak mengingkari, dosa. Pahalanya berkurang. Tapi kalau hati mengingkari karena nggak mampu mengingkari langsung, nggak dosa. Tapi harus ada hati mengingkari. Pertanyaan bagus Ustaz Fatihah. Ustadz Zamaksyari. Ustadz, saat ini kondisi istri sedang diuji dengan was-was yang cukup parah. Mengharuskan kami sering bohong supaya was nggak muncul. Boleh nggak ya bohong kayak gitu? Dan jika berkenan, tat upaya membuat was. Ustadz Zamaksyari,
bisa dengan mikrofon, Ustaz? Was-wasnya apa? Mohon dinyalakan mikrofon. Silakan Ustaz Dwi. Ini apa? Kayak takut virus gitu, Ustaz. Apa, Ustaz? Khawatir ada virus di sekitarnya yang berbahaya gitu. Jadi Virus. setiap ada tetes air atau apa itu langsung muncul was-wasnya. Tidak berani ngapa-ngapain gitu, Ustaz. Bagus ya. Oke, berarti itu was-was berlebihan ya, sehingga mungkin menyebabkan tidak maksimalkan sebuah amanah yang wajib atau syariat yang wajib. Dalam hal ini mungkin nanti puasa seperti itu. Apakah boleh bohong? Boleh ya. Silahkan antum bohong, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Biar tidak was-was, karena nanti efeknya adalah meninggalkan kewajiban atau menjalankan yang haram. Jadi tidak ada masalah. Boleh ya. Kayak ini kasus was-was kemarin kita juga diskusi banyak ya dengan beberapa masyayikh kami. Was-was dalam toharoh, was-was dalam niat sholat, itu solusinya dikasih ro'yun fikih yang termudah. Ya. Maka boleh di sini bohong. Dan bohong, apalagi ini bohong untuk sesuatu yang urgent ya, boleh ya. Jadi was-was itu harus dikasih pendapat agama yang paling mudah. Jangan dikasih yang ideal. Rukhsah, harus dikasih rukhsah. Maka boleh, rukhsah untuk bohong boleh. Wallahu ta'ala alam. Gitu Ustaz Jamal Syari. Yakin, Ustaz? Monggo lanjutkan. Waalaikumsalam. Ya. Ini Ustaz Khair nih, apa nih? Ustaz Khair, pada kasus di atas puasa tapi masih belum menahan dirinya di maksiat, bahkan satu berpuasa di luar puasa dia tidak ke arah maksiat. Ya, itu maka jatuhnya puasanya sah tapi nggak diterima gitu loh, Ustaz. Maka gini, Ustaz. Sengaja ya kami mengadakan tarhib itu sekarang ya. Tarhib itu di sebelum Ramadan ya. Agar kita bisa latihan 40 hari, karena para ulama tasawuf dan tazkiyah itu memang menjadikan 40 hari itu sebagai waktu kita untuk melakukan tajdid gitu loh. Tajdidul adah, memperbarui kebiasaan itu 40 hari. Jadi kadang itu saya tuh kalau diundang tarhib sebelum Ramadan ya, itu kadang secara diri sendiri ya tabligh aja niatnya kan ngajar, taklim kan pahala. Tetapi secara idealisme itu efeknya apa gitu kan. Mau latihan mencoba ya udah Ramadan udah besok. Itu kan gimana? Tapi kalau kayak gini kan kita bisa ancang-ancang, oh ini 40 hari nih. Saya target Ramadan gini, saya latihan 40 hari. Nggak nonton YouTube, latihan 40 hari. Nggak latihan puasa sunnah. Itu kan bisa dilatih. Jadi Ramadan itu tinggal panen gitu loh. Seperti itu. Jadi kayak gitu ya Ustadz Yazid Abidin. Ustadz Yazid Abidin ini Ustadz Tawamangu, Ustadz ya? Halo? Baik. Ustadz Yazid. Ya, Antum Tawamangu, Ustadz ya? dari Sukoharjo, Ustaz. Sukarjo. Iya. Afwan Ustadz, saya ada teman yang setiap hari puasa terus, apakah itu boleh? Ya, Shaum Dahari. Shaum Dahari boleh. Nanti akan kita bahas di Ihya Ulumuddin itu. Ada di Ihya. Boleh. Yang penting selain hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, 10 Dzulhijjah, 1 Syawal dan dia berpuasa itu bukan karena mengingkari kesunahan iftar. Nah, itu boleh. Itu disebutkan syaratnya ada 2 kata Imam Ghazali dalam Ihya. Boleh. Ya, seperti itu. Baik. Silakan yang mau bertanya secara online dengan suara, telepon, silakan. Ya, silakan. Yang pakai mikrofon silakan. Ada yang ingin bertanya pakai mikrofon? Baik. Atau bertanya lewat ini juga boleh ya. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ini insya Allah di tanggal 13 Februari ya, Jumat kita akan khataman kitab Asrarus Siyam wa Muhimmatih. Ya, itu kitabnya Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin bab puasa. Ya, itu akan kita khatamkan insya Allah di 13 Februari 2026. Ya, silahkan bisa jangan ikuti yang longgar ya. Diutamakan hadir ya, walaupun online juga ada, tapi kuota hadir hanya 50 orang karena musola kami nggak cukup untuk lebih ya. Itu di Simo Boyolali.
sehari khatam insya Allah. Kemudian untuk Ramadan kita akan khataman kitab Bidayatul Hidayah 20 hari full ya. Kenapa kita memilih Bidayatul Hidayah? Karena Bidayatul Hidayah ini dia mengajarkan kita khusyuk di sholat, zakat, sedekah, puasa, maksiat itu apa saja, adab berinteraksi. Dan Ramadan ini cocoknya dua kitab ya, Al-Quran atau muhasabah. Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab muhasabah ya. Jadi kalau Ramadan itu fikih itu kayak kurang cocok karena berat fikih ya. Apalagi Ramadan usul fikih, apalagi mantik. Ya. Jadi kalau Ramadan 20 hari dan ini kita kasih kita waktunya setiap ba'da asar ya. Ba'da asar sampai jam 5. Nah, agar kita nggak disebutkan untuk nyiapkan buka ya. Jadi malah nggak doa. Jadi ba'da asar itu kita pakai muhasabah. Bidayatul Hidayah. Jadi selama 20 hari setiap ba'da asar. Full 20 hari. Adapun kalau yang ini 1 hari saja. Ini 5 hari sebelum puasa. Jadi ada 2 hataman sehari dan hataman 20 hari. Seperti itu. Ikhwah, silakan yang mau bertanya lagi. Lah ini juga kami sertakan ikhwah, cara hatam Quran ini jenengan bisa di ini ya, bisa di screenshot ini. Kami dari guru kami, Syekh Asaduddin Al-Ayyubi. Mana ya? Sebentar. Beliau sempat mengajarkan kami rumus khatam Quran. Lah ini. Ya. Agar seminggu khatam sekali. Ini caranya, tipsnya. Monggo di screenshot. Ini kami dapatkan dari buku yang kami baca dari guru kami, Syekh Asaduddin Ayyubi. Ya. Fiqhus Syam Dhahiran wa Batinan. Agar setiap minggu khatam sekali, caranya seperti ini. Hari pertama bacanya surat ini sampai surat ini. Hari kedua, nanti seminggu khatam sekali. Nah, ini bisa kita coba sekarang, ikhwah. Nanti di Ramadan sudah terbiasa. Monggo di screenshot ya. Ini tahzibus salaf, bagaimana ulama salaf itu membagi bacaan Quran agar seminggu khatam sekali. Ya, seperti itu. Bisa dipahami kan tulisannya ini? Nggak perlu diterjemahkan kan ini? Karena nggak bahasa Arab juga, ini udah Indonesia ini kayak. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan dari Ustadzah Naili. Baru nanti kita baca Ustadz Mukhlison ya. Ustadzah Naili dulu ya. Afan, Ustadz, jika ada seorang yang berniat membatalkan puasa sunnah karena satu hal, tapi masih dalam bentuk niat. Bagus. Niat membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Nggak ada masalah. Secara puasa sah. Ya, secara puasa sah. Ya. Bahkan puasa wajib pun tetap sah. Nggak cuma puasa sunnah. Berbeda dengan niat membatalkan sholat, itu sholatnya batal. Tapi kalau niat membatalkan puasa, nggak membatalkan puasa. Sampai dia makan betulan. Kemudian Ustadz Mukhlison. Nasihat amalan ketika puasa, perasaan sholat sekedar menggugur kewajiban. Padahal sudah niat dengan benar dan sudah berusaha menghindari kemaksiatan dan berkumpul dengan orang soleh. Bagus. Banyak zikir. Paginya sholawat, malamnya istighfar. Nyebut nama Allah. Itu amalannya. Dari sekarang, Ustadz Mukhlison. Gimana, Ustadz? Bisa dipahami nggak? Itu sebabnya karena kurang mengingat Allah ya. Kurang tawakal. Kurang berdoa sama Allah. Itu Ustadz Mukhlison ya. Dengar nggak suara saya, Ustadz Mukhlison? Dengaran kan? Baik. Ustadz Abdul, dalam hadis disebutkan puasa sunnah sebagai benteng dari nafsu, tapi justru belum bisa terhindar dari nafsu. Apa yang salah kira-kira Ustadz? Apa perlu dibenahi? Betul. Karena puasa ini harus dilakukan dengan sempurna. Ya nanti akan kita bahas dalam Ikhya. Puasa itu ada 3 derajat. Puasanya orang awam, puasanya orang VIP, orang khusus, dan puasanya orang VVIP, orang khususul khusus. Puasa orang awam itu yang penting nggak makan, nggak minum, nggak jima. Puasa yang seperti itu tidak cukup untuk benteng nafsu. Yang kedua, puasa orang khusus.
tidak hanya meninggalkan makan minum, tapi meninggalkan segala keharaman yang ada di mata, telinga, kaki, tangan, perut, kemaluan, telinga, semuanya, lisan, mulut, semuanya. Lah itu puasa yang akan berefek ya. Yang ketiga, puasa orang VIP. Tidak berpikir kecuali hanya Allah SWT. Setiap detik dia mengingat Allah. Berniat terus, berdoa terus, memperbaiki niat terus, memohon terus setiap detik. Itu puasa yang paling manjur. Dia akan membuat kita meninggalkan nafsu. Kalau setiap waktu kita memperbaiki niat, kita berdoa. Jadi setiap waktu kita berdoa, setiap waktu kita pasrah, setiap waktu kita mengingat Allah. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, puasa Rajab itu buat bulan Muharram. Puasa bulan haram itu secara umum itu sunnah semuanya. Rajab, Muharram itu semuanya sunnah. Harinya terserah jenengan, nggak ada tentunya. Seperti itu. Bukan termasuk bid'ah. Ya, seperti itu. Ustadz Firdaus izin live, baik. Terus Ustadz Abdul, ini penting ya. Orang itu ketika berhasil melawan nafsu yang kecil, itu akan diuji dengan nafsu yang lebih besar. Dan itu ujian lagi. Maka ini penting. Sering orang yang sudah mulai sholat, mulai puasa, mulai baca Quran, diuji Allah dengan nafsunya menjadi tambah besar. Karena ujiannya meningkat. Kayak gitu logikanya ya. Jadi ketika antum sedang melazimi sebuah ibadah, antum akan mengalami godaan itu tambah besar. Entah godaan syahwat, godaan syubhat, atau godaan malas, godaan futur, itu tambah besar. Padahal antum sedang on the track. Logikanya itu orang yang kerja, ketika dia sudah berhasil kerjanya semakin atas, itu angin itu semakin besar. Pohon itu semakin tinggi, angin semakin kencang. Jadi jangan menganggap, oh berarti ibadah saya kayaknya nggak cocok, Ustaz. Ustaz, nafsu sama marah itu sampai kita mati nggak akan pernah diam, Ustaz. Hanya saja kalau kita bisa menghadapi, kita semakin kuat kemampuan menghadapinya. Jangan pernah mengira nafsu itu akan berhenti. Kalau berhenti nafsu, artinya kita mati. Bisa dipahami nggak, Ustaz Abdul? Monggo, komen atau bersuara, Ustaz Abdul. Gitu ya? Itu Ustaz Abdul. Keren ya? Bagus. Oke, silakan. Ada lagi? Pakai suara boleh, Ustaz. Mikrofon boleh. Diskusi agak-agak ada debatnya dikit juga nggak apa-apa. Silakan. Ya. Ya nanti pendaftarannya bisa lewat admin ya, bisa lewat admin ya. Jangan bisa kalau yang ini Rumah Baca Bil Hikmah ini ada adminnya sendiri. Nanti kami share. Kalau yang Bil Hidayah nanti ada adminnya sendiri. Ya, seperti itu. Siapa yang ada yang tanya lagi? Silakan, Ustaz. Monggo. Ini Ustaz minta tips simple dalam kita tadabbur Quran biar ketika kita membaca itu bisa selalu tadabbur, Ustaz. Ada nggak, Ustaz? Keren. Ada. Ini saya gambarkan nih, karena pertanyaannya bagus ini. Saya gambarkan ya. Simple is. Artinya simple itu kan ya nggak butuh bahasa Arab angel-angel kan, Ustaz Furqan kan? Iya, Ustaz. Oke. Ini ikhwah yang lain, dengarkan ikhwah ya. Ini pertanyaan bagus banget ini. Dan ini dalilnya Quqawi. Ya. Simple tadabur. Ya. Rumus Nabi. Ya, simple tadabur. Rumus Nabi. Baik. Pertama, sediakan Quran terjemah. Ustaz Furqan, punya Quran terjemah? Ada, Ustaz. Bagus. Kedua, doa. Nabi kalau melewati ayat yang ada rahmat, minta. Kalau melewati ayat yang ada azab, berlindung. Contoh, kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji, segala nikmat milik Allah. Doa di situ. Ya Allah, saya butuh punya motor baru.
Permudahkan saya dapat motor yang halal dan berkailah kalau sudah dapat. Semangatkanlah saya dalam kerja, bukanlah pintu kerja dan rezeki yang banyak. Itu tadabbur doa namanya. Paham nggak Ustaz Furqan? Ya, Ustaz. Jadi tadabbur dengan doa. Ketika lewat ayat tentang neraka, ya, atau tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allah, saya kemarin hari ini dosa saya masih banyak. Terima tobat saya, ampuni tobat saya, kekuatan saya untuk melawan nafsu dan marah, ya Allah, berilah kekuatan. Tadabbur dengan doa. Cukup Quran terjemah dan cukup ada doa yang antum butuhkan sesuai dengan ayat antum baca, antum berdoa. Entah itu meminta atau berlindung. Itu aja Ustaz. Oke, Ustaz. Bisa? Ya, Ustaz. Jazakumullah. Ya. Mantap Dipakai ini. malam ini Ustaz. Ya. Ya, bagus. Jazakumullah, Itu Ustaz. tadabbur paling mudah. Ada lagi pertanyaan lain? Ada ya, saya bacakan. Oh, ada nih, ada Ustadz. Orang yang sering seperti digangguin, mungkin kiriman orang itu obatnya apa? Pertama gini ya, kita itu seandainya ada jinnya, itu kita nggak dosa. Mau kita ada jin 1000, 1.000.000, itu kita nggak dosa. Selama kita tetap sholat, tidak melukai orang, bermanfaat kepada orang, tetap bekerja, tetap bisa beraktivitas. Mau jin 1000 silakan aja, nggak ada masalah. Berarti kan jin nggak bisa mengalahkan kita, cuma di dalam tubuh kita aja. Ya kan? Jadi pertama itu, ketika kita dikatakan orang ada jin, ada ini, selama kita bisa melawan, no problem. Gitu loh. Nggak ada masalah. Tetap baca Quran, artinya jin nggak bisa mengontrol kita. Walaupun menggoda, tapi kalah terus sama kita. Jadi pertama, jangan ada mindset kita ketika ada, kamu ada jinnya, kamu ada mindset, terus takut, salah. Nggak apa-apa, silahkan jin ada. Yang penting saya bisa mengalahkan kamu. Saya tetap baca Quran banyak. Kayak gitu. Ya. Ketika ada efek badan sakit, ya ini memang harus diobati ya oleh ahlinya. Jadi peruqyah itu, walaupun semua orang bisa meruqyah, pertama ya, diri kita harus bisa memaksa untuk selalu membaca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq yang banyak. Nggak usah yang lain sama Al-Baqarah. Itu usaha diri kita. Kalau kita nggak bisa, ya minta tolong orang untuk meruqyahkan kita. Tapi kalau kita bisa meruqyah di sini lebih baik. Dan namanya pengobatan itu memang harus ada prosesnya. Seperti itu. Tapi nggak boleh keweden. Nggak boleh keweden. Sakit boleh, tapi jangan keweden. Monggo, Ustadz Kifli. Baik. Seperti itu. Ya, baik. Yang lain ada yang bertanya? Saya kira belum ada. Baik. Jika belum ada pertanyaan, ya maka saya kira cukupkan sekian. Semoga bermanfaat ya semua yang hadir ya. Insya Allah bisa diambil manfaatnya ikhwah ya. Baik. Iya. Matur suwun. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, bagus doanya. Sebelum saling mendoakan ya. Saling mendoakan, saling mendoakan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ya Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz, selalu, sehat selalu. Oke, Pak Ukhlis. Wis teko mau apa gawe teko iki, Pak Ukhlis? Insyaallah. Ganteng sekali, Ustaz. Oke, monggo. Ya, jangan lupa ngopi Ustaz. Oke, matur suwun kopine enak. Oke, matur suwun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu